Halo, di sini saya akan menjelaskan segmen terakhir dari modul gelombang. Pada modul gelombang segmen kelima ini, saya akan menjelaskan tentang gelombang yang menuju daerah pesisir atau daerah perairan dangkal. Kalau di laut lepas, gelombang berjalan begitu saja ya. Jadi gelombangnya berjalan, menjalar, dan dia itu akan konstan karena tidak ada perubahan kedalaman dasar perairannya. Nah, tapi kalau gelombang itu menuju daerah pesisir, dia pasti akan terjadi perubahan, perubahan dari gelombang itu sendiri. Misalnya di sini ada tiga tipe jenis seabed ya, misalnya ada seabed yang relatif landai, nomor A ini, kemudian ada yang sedikit agak curam, kemudian ada yang sangat curam, yang C. Ya, berikutnya adalah kebiasaan gelombang yang kerap juga terjadi di daerah pesisir. Nah, bentuk pesisir yang berbeda-beda juga mengakibatkan gelombang yang menuju daerah tersebut akan berbeda nih. Kalau di gambar nomor 2 di sini agak mirip seperti teluk, maka gelombangnya lebih memecah ke arah luar. Yang pertama dia agak memecah lebih ke arah dalam. Di pesisir, kalau misalnya air itu melaju di daerah Tibet yang cukup keras ya dan banyak topografi yang bermacam-macam, dia akan mengikuti bentuk dari seabed tersebut. Kemudian ada istilah lain yaitu penguraian gelombang. Kalau kita pernah ke pelabuhan ya, ada istilahnya di sana itu di pelabuhan itu breakwater. Jadi untuk sebagai pemecah gelombang. Jadi gelombang yang datang dari laut lepas, kemudian ada yang menghalangi dari gelombang tersebut bisa breakwater alami atau buatan manusia. Kira-kira seperti ini ya. Jadi tinggi gelombangnya akan semakin berkurang pada saat dia bertabrakan dengan objek tertentu di sini misalnya breakwater atau pemecah gelombang. Kemudian ada istilahnya lagi yaitu pantulan balik dari gelombang atau gelombang wave reflection. Nah, biasanya ini terjadi pada saat gelombang itu menuju pantai dan dia itu kembali. Nah, karena dia menuju dan kembali, ya, ini kita dapat bisa lihat dia gelombang menuju pantai, kemudian dia dikembalikan nih. Nah, mungkin masih ada sisa energinya ya, sehingga gelombang tersebut balik. Ya, gelombang berdiri atau standing waves atau size ya, itu seperti kita sudah pernah bahas di modul masuk sepertinya, bahwa gelombang ini kerap terjadi dan ada titik di mana itu tidak terjadi apa-apa gitu ya, sama seperti pasut tidak terjadi pasang surut di daerah tersebut. Kemudian ada istilah lain yaitu gelombang di kolom air. Kalau biasanya kita berbicara tentang gelombang yang ada di permukaan laut, itu terjadi biasanya karena angin gitu ya. Nah, tapi ada juga gelombang yang terjadi di kolom air akibat perbedaan densitas, perbedaan sifat fisik dari air. Jadi misalnya semakin dalam, mungkin akan semakin berat densitasnya karena semakin dia itu bertambahnya suhu, semakin dingin kan ya air itu. Kemudian semakin tinggi tekanannya, semakin dia itu salin, semakin dia asin, maka dia akan semakin tinggi juga densitasnya. Nah, karena itu eh, perbedaan densitas ini menyebabkan adanya pergerakan antara satu densitas kolom air dan kolom air yang satunya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah gelombang akibat adanya badai atau tsunami ya. Eh, Contohnya di sini akibat adanya badai sehingga dia menuju ke pesisir. Pada saat menuju ke pesisir karena badai anginnya itu sangat kencang dan berlangsung sangat lama gitu ya, sehingga gelombang yang menuju ke pesisir itu akan tinggi sama seperti tsunami. Sebenarnya tsunami ini adalah gelombang yang terjadi di dekat pesisir gitu ya. Kalau dia tidak terjadi dekat pesisir berarti tidak ada masalah karena penjalarannya akan konstan, tapi semakin dia ke pesisir maka akan tinggi karena sebenarnya massa airnya kan sama gitu ya. Massa airnya sama, hanya kondisi topografi seabednya yang semakin ke posisi itu semakin landai sehingga tinggi gelombang yang sama dari lepas pantai terus pantai dia itu misalnya tinggi gelombangnya 10 meter dia tuh terus gitu ya semakin ke pesisir tinggi gelombang tetap 10 meter sehingga
menjadi bahaya lah untuk kita kalau misalnya tiba-tiba ada tinggi gelombang 10 meter di daerah pesisir. Ya, kemudian yang terakhir adalah longshore current. Jadi longshore current ini adalah arus yang dia itu berjalan paralel terhadap garis pantai, gitu ya. Ya, jadi karena gelombang itu menuju pesisir dengan energi yang besar ya, dan energi yang besar ini semakin bertumpuk karena kondisi topografinya semakin landai, ini yang menyebabkan kumpulan energi tersebut menjadi pembentuk arus yang sejajar ke arah pantai tersebut. Baik, saya rasa itu saja untuk modul mengenai gelombang. Terima kasih, selamat belajar.